Astagfirullah. Welcome back to Ngelantur Indonesia Skui Nonton Skiblon. Jangan lupa kalian semua ya. Kembali lagi bersama gua Timothy Vidalo. Kali ini kita kembali di segmen bebas lagi ya. Sebenarnya segmen bebas kan biasanya hari Senin ya uploadnya ya. Cuma karena ada perubahan jadwal di minggu kemarin, jadi ya kita impactnya kita baru upload hari ini di hari Selasa. Dan apa sih bang yang gue pengen obrolin gitu ya di segmen bebas kali ini, karena segmen bebas kadang-kadang suka random gitu. Kemarin kita bahas Pilpres lah, kemarinnya lagi kita ada bahas mengenai Disney Pixar. Nah kali ini kita bakal bahas yang lebih general lagi, menambah ilmu kalian tentunya, agar kalian kembali bisa berpikir lagi. Seperti biasa, tujuan utama Ngelantur dibuat apa sih? Biar menstimulus otak kalian bekerja, berproses dari hal yang kita sama-sama sukai, yaitu film, TV series, dan lain-lainnya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai genre, atau kalau dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai genre. Wih, sila ya. Apa sih bang genre itu? Ya, genre itu adalah sebuah kategori dalam mengelompokkan film dan film lainnya dengan hal yang sama ya. Dari sisi sinematografi, sisi visual, sisi plot cerita, apa yang sama nih? Dikelompokkan lah. Itu namanya genre ya. Ada yang namanya romance, ada yang namanya action. Ya tadi kan kita udah sempat di intro kan, ada horor, ada yang spy, nah macam-macam genre. Sebenarnya genre, nah ini sedikit trivia singkat nih untuk kalian ya. Genre itu kalau misalnya pada awalnya itu ada satu filsuf yang harusnya kalian semua tahu, namanya Plato. Ayo, tahu nggak Plato? Muridnya siapa? Ayo, tahu nggak muridnya Plato siapa? Gurunya siapa? Aduh, ya, ayo kalian, gua nggak mau kasih tau di sini lah. Kalian search di Google sendiri tuh. Ada Google fungsinya, Mbah Google ya buat kalian cari tahu lah ilmunya. Plato, salah satu filsuf paling terkenal di masanya, itu bilang kalau misalnya genre itu ada dua di saat itu, poetry dan drama. Poetry ya puisi lah ya drama ya drama biasa dulu. Dan sampai di zaman sekarang berkembang, beranak cucu ya, bercabang-cabang menjadi banyak banget genre, gila ya. Cuman kali ini di segmen ini gue nggak mau ngebahas lebih dari sisi genre ada apa aja, karena menurut gue genre udah terlalu familiar, udah terlalu mainstream, banyak orang yang bahas dan kalian semua gue udah tahu lah ya. Apalagi kalian suka nonton film pasti tahu lah genre ada apa aja gitu. Tapi kali ini yang gue pengen bahas adalah sub genre ya, sub genre. Apa sih bang subgenre? Subgenre adalah misalnya kita ngomongin ya, kali ini yang gue mau bahasnya adalah action. Action itu punya beberapa subgenre. Jadi ya jangan kira ya semua ini action, ya action sama aja action, enggak. Jadi dari genre tersebut dikelompokkan lagi, ada kategori-kategorinya lagi. Dan yang kali ini ya kita bahas nih action. Mungkin di video-video berikutnya bakal gue bahas dari genre-genre lain ya. Nanti kalian komen aja di video ini langsung, bang bahas genre ini, bang bahas genre itu. Nah, tapi kali ini kita bakal bahas mengenai action. Oh iya, gue lupa bahas juga. Maksudnya kenapa sih harus ada genre? Tujuan utamanya apa? Ya biar penonton bisa punya ekspektasi terhadap apa yang bakal ditonton. Gitu loh. Ya sama aja kayak kalian misalnya lagi nonton bioskop nih. Lagi di bioskop lah, lihat poster-poster kan ada banyak tuh ya. Dan kalian bisa lihat tuh, bisa identifikasi nih kira-kira tuh tentang apa. Kalian lihat di sinopsisnya di Google. Nah kalian bisa identifikasi genre apa. Dan kalian mau nonton atau enggak. Ekspektasinya apa gitu kan. Misalnya kayak gue lagi bosen, lagi aduh capek habis kerja pengen nonton film superhero buat entertainment aja. Ya kita lihat ya cari segmen superhero. Jangan sampai kita lagi capek-capek, aduh lagi stres gitu kan. Nonton film So X. Ya kan? Ya jangan gitu, makanya itu fungsi genre. Kalau misalnya nggak ada genre ya kita nggak bisa punya ekspektasi terhadap apa yang kita bakal tonton. Nah yang gue pengen bahas kali ini ada sub genre nih. Jadi kalau misalnya kita lihat action gitu ya, ada banyak macamnya. Jadi nggak cuma action, nggak cuma melulu mengenai superhero, banyak macamnya action. Nah kita bahas ya satu ya, oke?
Oke, kita mulai dari genre action, sub genre action yang pertama. Ya, ada 10 totalnya ya. Jadi sub genre yang kita bakal bahas ada 10, sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya ya. Ada berbagai macam sub genre yang gak bakal gue bahas. Cuman yang utama ya gue kelompokin jadi 10 dulu aja ya. Yang pertama sci-fi action. Ya sci-fi, balik lagi sci-fi itu genre apa? Ya kalau buat yang belum tahu ya, science fiction. Ya science itu mengenai apa? Ilmiah. Ilmiah itu maksudnya apa bang? Ilmiah mengenai ilmu konkret, keilmuan. Ya yang kita pelajari di dunia nyata, faktual. Itu namanya ilmiah. Ya mengenai cara berpikir. Nah kalau misalnya fiksi justru kebalikannya. Fiksi itu adalah imajinasi bisa gue bilang. Ya cerita dari imajinasi. Jadi kebalikan dari ilmiah tapi disatukan ngeblend menjadi satu genre yang sebenarnya jadi lebih seru lagi kita tontonnya. Gitu ya. Science fiction. Jadi science fiction. Nah, genre science fiction sama genre action kalau misalnya kita crossover jadilah satu genre ini yaitu science fiction action. Gitu. Apa bang contoh-contoh filmnya? Banyak. Pertama The Matrix. Ya, ini film legend banget ya. Siapa yang nggak pernah nonton film The Matrix? Kenapa bisa gue bilang ini science fiction action? Udah jelas, science fictionnya di mana? Ya ini kan film mengenai AI. Neo, si yang karakter yang diperankan oleh Keanu Reeves, tiba-tiba mengetahui ternyata dia itu selama ini hidup di dalam AI doang. Dalam satu proses komputer. Sedangkan tubuh aslinya itu ya lagi tertidur. Gitu. Itu kan mengenai ya AI apa? Ya ilmiah dong. Ya kan? Science dong. Tapi fiksi gitu loh. Ya imajinasi. Dan itu serunya. Dan diperpacu lagi, dikombinasikan dengan adegan laga, berantem-beranteman. Ya lihat aja Neo sama kayak gini. Wow. Slow motion itu kan action. Ya, ketika dia kage bunsin jadi banyak. Wah itu gila sih. Adegan yang kage bunsin berantem-berantem itu gila. Itu pakai one shot lagi gila banget itu adegan action. Ya itu action yang membuat kita adrenalin kita meningkat nonton. Gila seru nih gitu. Dipadukan menjadi kombinasi yang benar-benar seru. Apalagi Transformers. Transformers termasuk gue bilang termasuk science fiction action. Kenapa? Robot-robot itu apa? Ya itu kan science. Meskipun ngomongin peradaban alien yang tiba-tiba masuk ke bumi, ya diteliti, ya kan di laboratorium itu ngomongin science. Tapi fiksi, ya nggak beneran, nggak real bener-bener cuman imajinasi aja nih Transformer berantem gitu. Terminator, Inception, ya Inception kan film Nolan sih sebenarnya Nolan tuh paling kalau mau ngomongin sci-fi tuh ya Nolan sih rajanya menurut gua. Kenapa? Karena Nolan itu memang tertarik banget membawakan satu imajinasi tapi dibawakan ke realita. Ya paling cocok ya apa sci-fi. Inception itu menurut gue gila, lu lihat adegan-adegan lagi masuk ke dalam mimpi dan di dalam mimpi tersebut masuk ke dalam mimpi lagi, masuk lagi ke dalam mimpi sampai 3 kali. Gila, itu pakai alat-alat yang benar-benar dibikin kayak oh bisa loh ternyata kita imajinasikan jadi realita, jadi fakta gitu. Jadi benar-benar kehidupan nyata tuh beneran ada. Itu Inception. Dan ya keren parah. Action sequence lagi di mobil kejar-kejaran yang di ruangan sampai muter-muter pakai practical effect itu ruangannya beneran diputer beneran di dunia nyata itu gila ya saya. Ya itu balik lagi. Oke, lanjut lagi di genre kedua itu subgenre action yang kedua adalah spy. Ya, spy ya udah paling jelas lah. Ini kayaknya nggak perlu banyak gue jelasin karena spy itu ya mata-mata kan. Ya film mengenai spionase, film mengenai agen rahasia. Ya contohnya apa? Mission Impossible. Ya si Ethan Hunt yang kerjanya cuma lari-lari doang. Ya dia selalu lari dan dia selalu mencari tahu nih ada misteri apa sih sebenarnya yang membuat semua permasalahan film ini terjadi. Atau misalnya James Bond. Ya kan sama. Ya paling terkenal James Bond, Mission Impossible dan masih banyak lagi lah kan bisa cari Kingsman lah ya. Banyak action spy. Kita lanjut lagi di genre yang ketiga itu adalah action adventure. Action adventure ini bisa gue bilang sebagai genre action yang memadukan dengan unsur petualangan kan adventure. Contohnya apa? Indiana Jones. Indiana Jones sudah jelas dong, gila mengenai seorang arkeolog bisa gue bilang kayak petualang yang ya kita sepanjang film kan kita lihat petualangan dia di film tersebut. Ya sampai yang dia dikejar-kejar sampai bola batu yang sampai ikonik banget sampai dijadiin film-film lain diikutin juga sampai kartun-kartun juga ngikutin. Itu kan petualangannya sih Indiana Jones yang kita terus pengen ikutin gitu loh. Atau misalnya Kong Skull Island, salah satu film dari franchise-nya Monsterverse. Ya kita lihat di situ si Loki. Si Loki lagi masuk ke pulaunya si Kong. Ya itu kan petualangan juga. The Jungle Book. Ya ini salah satu adaptasi dari Disney juga mengenai Mowgli.
bisa gue bilang Tarzan lah ya, kayak mirip Tarzan yang dia dari kecil udah diasuh sama serigala dan dia di situ hidup bersama binatang-binatang lainnya. Dan kita di situ melihat petualangannya si Mowgli, yaitu mengenai action adventure. Kita lanjut lagi di sub genre action yang ketiga berarti ya, bener kan Mel? Oh keempat ya. Oke, yang keempat adalah martial arts. Wih, ini favorit gua karena gue atlet jadi ya gue suka banget lah ya. Tapi kalian juga pasti suka lah karena ya genre action yang satu ini menurut gua kaya akan unsur koreografi ya. Karena kan kita ngomongin martial arts, seni bela diri yang diperlihatkan ditekankan adalah apa? Bela dirinya. Kalau misalnya kita nonton film Ip Man misalnya, ya kita mulai Ip Man tuh apanya sih? Ya teknik bela diri Wing Chun, bang, tak tak tak. Itu kan cara dia nangkis, cara dia mukul, angle koreografinya, gimana cara kita ngelihat dia berhadapan dengan 10 orang karate sabuk hitam yang dia patah-patahin kakinya. Itu keren parah. Kenapa? Lagi-lagi karena koreografi, battle koreografinya yang dipadukan dengan unsur kesadisan yang menambah layer ketika kita nonton martial arts. Tegang gitu, tambah tegang, tambah kita penasaran lagi. Film-filmnya Bruce Lee udah jelas ya, Enter the Dragon ya, Bruce Lee paling legend lah kalau mau ngomongin martial arts. Karate Kid ini film yang bisa gue bilang ya lebih ke arah martial arts yang lebih ke drama lah ya. Nah ini lebih dipadukan sama drama, lebih film kekeluargaan, film family friendly, tapi tetap kita ngomongin judulnya aja Karate Kid. Meskipun kalau kita ngomongin yang 2010 itu sebenarnya Kung Fu Kid ya, bukan Karate Kid. Yang ditekankan unsur bela diri kungfunya. Kalau yang sebelumnya karatenya, martial arts gitu. Police Story. Police Story itu film Jackie Chan yang ya kayak kalau ngomongin Jackie Chan yang paling terkenal di Jackie Chan ya Police Story gitu. Padahal itu kan ngomongin polisi ya. Tapi kenapa ini masuknya ke genre martial arts? Karena Jackie Chan pemerannya. Jackie Chan itu selalu memeranin setiap kali adegan ya dia selalu pakai vas gitu kan. Pakai lampu dibikin itu, pakai tangga. Gue paling itu adegan dia pakai tangga diputer-puter, dikunci orang pakai tangga kan keren. Itu kan martial arts, seni bela diri dengan ya menggunakan benda-benda di sekitar Jackie Chan. Ya itu paling unik dari Jackie Chan. Ya itu martial arts dan kita masuk lagi ke body cup. Weh, ini mungkin agak asing di telinga kalian, tapi kalau kalian belum tahu, sebenarnya subgenre action salah satu subgenre yang satu ini sebenarnya mengenai apa sih? Body cup. Nah, body cup ini sebenarnya terkenal tuh sebenarnya di era 80-an, ya. Yang paling terkenal itu di film Lethal Weapon. Ini tahun 1987 dan benar-benar booming banget di film itu. Mungkin buat kalian para Gen Z nggak bakal tahu film ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu film ini, mungkin gue kasih kalian yang lebih ramah di telinga kalian aja, film-film yang lebih Gen Z tapi mengenai body cup. Apa filmnya? Hobbs and Shaw. Weh. Siapa yang nggak nonton film ini? Ini film spin-off-nya Fast and Furious, meskipun bisa gue bilang hampir sampah sih, atau sampah ya, nggak tahu deh. Emang soalnya ini nggak jelas ya film, tapi tetap aja kita entertain. Jujur, meskipun ini film nggak jelas ya, cuman gue merasa kalau misalnya gue lagi capek, lagi stres nonton film ini ya seru-seru aja. Kenapa? Karena genre body cup ini, body cup apa bang? Subgenre yang menggabungkan antara dua karakter yang mempunyai personalisasi yang berbeda gitu. Jadi personalisasinya kontras. Kita lihat Hobbs and Shaw. Hobbs, Dwayne Johnson punya karakter yang badass, barbar gitu. Wow, apa-apa menggunakan jalur fisikal. Sedangkan kalau kita compare sama si Deckard Shaw yang diperankan oleh Jason Statham yang lebih cool. Ya kalau gue sih timnya Jason Statham yang lebih adem gitu ya, kelihatannya lebih enak lah ngelihatnya gitu, cool gimana gitu cara dia berantemnya, teknikalnya. Nah, dan kedua kontras karakter itu menghasilkan komedi. Itu udah pasti, itu udah rumus. Itu adalah rumus dalam satu genre, makanya disebut body cup. Atau misalnya paling terkenal itu Rush Hour ya, meskipun Gen Z bukan hidup di zaman Rush Hour, tapi gue yakin harusnya pernah nonton lah Rush Hour, karena Rush Hour kayak di stasiun TV lokal sering diputar deh. Ya Jackie Chan dikombinasikan dengan Chris Tucker. Oh, gila. Ini kan dua aktor yang selalu komedi ya, tapi komedinya agak di sini dibikin agak beda kontras. Kalau misalnya Jackie Chan dianggap sebagai orang yang lebih serius gitu ya, karakter yang lebih serius, lebih ya polisi beneran lah. Sedangkan satu temennya ini, si tolol ini yang aduh goblok banget gitu, kayak lu jadi beban aja kerjaannya gitu, si Chris Tucker gitu. Tapi justru dengan dua karakterisasi yang berbeda jauh itu menghasilkan ya A plus B jadinya C gitu. Jadi beda banget gitu, jadinya ngakak. Kayak dikontrasin ya, dihantem gitu. Itu namanya body cup ya, salah satu subgenre action. Kita lanjut lagi di subgenre action berikutnya, yaitu action horror.
Sumpah guys, gua kira ini kagak ada ujungnya sumpah. Gila gak sih, Studio Untold sih the best banget. Kagak ada ujungnya pak. Padahal ini mentok. Ini namanya Studio Polar. Kalau kalian pengen cek studio kayak gini, cek di link yang di bawah ya. Action horror maksudnya apa bang? Ya ini bisa gue bilang lebih ke horror, cuman menekankan laga-laganya ya, lari-lariannya ya, adegan-adegan tangkisan-tangkisan, serangan-serangannya. Contohnya apa? Train to Busan ya. Train to Busan itu bisa gue bilang sebagai film yang horor. Kenapa? Karena zombie. Ya kan, mengenai zombie yang gila lu, satu Korea tuh diinfeksi sama zombie semuanya dan dia harus lari-lari, apalagi ada satu itu namanya siapa? Si Dongso ya, itu papa paling badas ya di dunia. Dia selalu main film yang jadi emang selalu jadi paling badas dia kalau di film. Dan gila yang dia pakai baju kalau nggak salah diikat-ikat gini kan demi ngelawan zombie di kereta, itu kan itu action. Itu action banget. Tapi dipadukan dengan unsur horor, zombie-zombie yang memang mengerikan juga gitu. Jadi buat kalau kalian yang memang aduh bang, gue gak bisa horor banget bang, gak bisa yang setan-setanan. Tapi gue tertarik nonton horor bang. Nah nonton aja nih, action horror gitu. Jadi gak terlalu takut, tapi ada unsur horor juga gitu. Kita lanjut lagi ke sub-genre action berikutnya, yaitu film superhero. Ini udah gak usah banyak gue jelasin ya. Kayak apalagi Ngelantur Corps, kayaknya paling pecinta superhero semua. Ya superhero itu salah satu sub-genrenya action yang memperlihatkan antara hero bertarung melawan villain, menyelamatkan umat manusia. Ya MCU semua filmnya hero, DCEU, DC Extended Universe, film-film selain itu juga ada Watchmen juga termasuk itu. Atau misalnya kalau mau ngomongin series kayak Invincible, genrenya meskipun yang brutal-brutal gitu, atau The Boys pun genrenya tetap superhero gitu. Termasuk salah satu subgenre action yang superhero. Kita lanjut lagi, yang ke-8 kita masuk ke subgenre disaster film. Wow, dari namanya aja disaster itu adalah ya bencana. Jadi ini film bencana, bukan hanya sekedar natural disaster mengenai bencana alam, tapi ini bisa juga bencana terjadi karena ada alien turun ke bumi, ada tiba-tiba ya banyak macam lah. Ya contoh filmnya Earthquakes, ya dari judul-judul kelihatan kan, atau Independence Day. Itu ngeri banget Independence Day pak. Dan yang paling terkenal yang ngeprank kita semua yaitu 2012. Iya kan? Lu juga pasti dulu, wah anjing 2012 nih gawat nih gara-gara film. Iya tahun depan, aduh 2012 panik. Tolol tuh film gue, tapi gue dari kecil juga gue ini film gak jelas, gue juga tahu sih. Cuman ya itu kan film mengenai kiamat ya, yang semuanya udah hancur, udah tsunami lah, udah gudung-gudung udah hancur. Itu kan mengenai disaster ya, action gitu. Kenapa action? Oh ya lu berusaha menyelamatkan diri, lari-larian, itu kan udah adegan laga gitu ya. Dan subgenre action yang ke-9 yang pengen gue bahas adalah action komedi. Ini udah paling jelas banget dan salah satu jadi subgenre yang favorit banget lah di antara masyarakat. Kenapa? Ya adegan laga dipadukan dengan unsur yang bikin kalian tertawa, unsur humor. Itu kan siapa yang nggak mau? Apalagi kan hidup manusia kan di sini udah stres mampus. Ya kita perlulah hiburan gitu ya. Film entertainment yang bener-bener ya kayak komedi-komedi gini. Contohnya apa? Johnny English. Wow. Ya tapi kalau Johnny English bisa gue bilang penggabungan lagi sama yang tadi yang Spy. Udah Spy, action, komedi. Wah, udah gabungan itu tuh. Tapi ngakak banget. Siapa sih yang ngakak? Lu lihat apa Rowan Atkinson si Mr. Bean ini yang belaga menjadi spy gitu. Tapi tolol gitu, kayak mau sok-sok jagoan tapi ternyata kocak sih aksi-aksinya ya. Aduh, yang gue paling ngakak tuh yang adegan ketika dia main virtual reality tapi sistem keamanannya nggak jalan. Jadi harusnya dia jalan di tempat tapi dia malah jalan keluar ruangan gitu. Sampai dia naik ke busway, ambil apa terus habis itu bawa roti panjang Prancis itu dikira jadi pedang di gamenya. Wah, itu ngakak banget gue anjing. Si Johnny English ya, Jumanji ini kan ya Dwayne Johnson ya ngakak juga gitu, lihat Jack Black di situ. Petualangan masuk ke dalam game. Itu kan masuk juga ke adventure sih. Cuman tetap jatuhnya menurut gue komedinya sangat-sangat luar biasa kental dan bisa bikin gue ngakak lah film Jumanji ya. Oke, yang terakhir ini yang banyak ditanya orang, mungkin bakal gue bahas nyarinya kali ya nanti ya. Kalau kalian pengen gue bikin nyarinya segmen yang ini, nah nanti kalian tulis di komentar aja ya. Yaitu war ya, perang. Jadi salah satu subgenre action yang jadi salah satu cukup banyak lah peminatnya itu war. Film-film yang paling gue suka adalah Saving Private Ryan, filmnya Steven Spielberg. Yang menurut gua
mengkombinasikan dengan drama juga sih. Tom Hanks sebagai karakter utamanya di saat Perang Dunia Kedua, gila, berusaha menyelamatkan satu orang bernama Ryan, gitu. Ya balik lagi Steven Spielberg selalu pakai drama ya, tapi tetap unsur actionnya tuh gila. Pas lu inget adegan opening Saving Private Ryan yang lagi di laut tepi pantai itu, yang sampai kita masuk ke perspektifnya si Tom Hanks dengan kita dikasih suaranya kita udah kayak, artinya apa, kita masuk ke perspektifnya si Tom Hanks di mana kita karena ledakan kuping kita berdengung gitu. Itu kan menambah ketegangan tersendiri, ditambah dikasih getaran gitu kan keren banget. Hacksaw Ridge ini filmnya Andrew Garfield yang sangat-sangat bikin lu nangis bombay ya, melihat seorang Desmond Doss yang menyelamatkan. Nih gue sih, lu nonton Hacksaw Ridge kan? Gue sih wajibin lu nonton sih. Kayak gila, dia di perang gitu ya, dia bener-bener janji bersumpah gak mau pakai senjata, tapi dia bener-bener lakuin sendiri. Dia gak mau pakai senjata, tapi dia bener-bener selamatin temennya, digendong sampai 3 orang, dia shot balik bolak-balik. Padahal yang tempat yang ini dibom-bomin sama Jepang, Pak. Itu gila banget. Itu film gokil banget, dipadukan dengan drama ya. Itu salah satu film war yang paling gue suka. Tapi war masih banyak lagi, kayak ya bisa gue bilang Gladiator, bisa gue bilang war juga sih. Ya banyak lah ya war, kalian bisa cek sendiri. Ya cuma itu adalah 10 sub genre action yang menurut gue paling jelas gitu ya. Emang masih banyak lagi sih yang belum gue jelas, kayak ada western ya, kayak cowboy-cowboyan, itu masih banyak lah ya. Cuman kalian coba tulis kolom komentar kalau kalian pengen bahas yang lain lagi. Mana di antara sub genre action yang tadi gue udah sebutin dari 10 tadi yang jadi favorit buat kalian ya, jadi film favorit yang buat kalian tonton gitu di rumah. Nah kalau buat gue sendiri sih ya, karena gue orang bela diri ya, gue suka martial arts, gue suka superhero, dan gue juga suka sci-fi action juga. Gue juga suka sih ya. Sci-fi action kan soalnya apa ya, kayak film-film keren semua tuh dari situ, gila. Kayak Maze Runner pun orang di labirin gitu kan, itu kan sci-fi gitu kan, karena mereka diteliti ya, ilmiah lagi. Itu juga keren-keren semua. Jadi ya 3 subgenre itu yang paling gue suka. Tapi kalau menurut kalian, kalian tulis di kolom komentar ya. Gitu aja dari gue. Kita kalau misalnya kalian pengen join kita di grup WhatsApp, kalian tinggal join lewat link yang gue taruh di bawah ya. Kalau kalian pengen beli baju dari Ngelantur, kalian tinggal cek ya, link gue taruh di bawah juga nih. Ini adalah official merchandise dari Ngelantur. Ini adalah Samurai Vader tuh ya, gambar-gambarnya, ada stiker juga di sini. Tinggal kalian cek aja nih, gambar-gambar baju di sini gue kasih lihat tuh. Tuh gue gambar pakai tangan gue sendiri. Ya, kalau mau beli gampang caranya. Dan kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gue di grup WhatsApp, tinggal join lewat link yang gue taruh di bawah ya, sama Ngelantur Corps yang lain. Follow gue di Instagram, di TikTok, dan kita jumpa di segmen lainnya. Bye-bye semuanya. Welcome back to Ngelantur Indonesia Skui Nonton, Skiblon. Jangan lupa kalian semua ya. Kembali lagi bersama kok gitu. bersaya anjing.